peringatan nuzulul Quran, karena tanggal 16 ke atas itu sudah lumrah, biasanya banyak orang mengadakan peringatan malam nuzulul Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu diturunkan sebagai tali penyambung kita dengan Allah. Maka tanpa diturunkannya Al-Quran, kita tidak mengenal hukum. Al-Quran itu tali penyambung kita dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah. Yang mampu menyambungkan kita dengan Allah adalah Al-Quran. Dan bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka salah satu penyebab kita terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini, salah satu sebabnya adalah karena kita mengagungkan dan memuliakan diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ataupun Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada perintah puasa, di dalam Al-Quran ada perintah sholat, di dalam Al-Quran ada perintah bermasyarakat, di dalam Al-Quran ada perintah berbuat baik, di dalam Al-Quran ada janji-janji Allah, di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah. Semuanya lengkap diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sebagai pedoman kita umat Islam. Dan kita ini kena kewajiban membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Maka kita sering ditanya, Ustadz, bagaimana kita nanti bisa atau tidak menjawab pertanyaan ahli kubur? Ketika kita meninggal dunia, di dalam kubur itu ditanya nggak pakai bahasa Sunda, ditanyanya nggak pakai bahasa Jawa, ditanyanya nggak pakai bahasa Betawi. Malaikat menanya ahli kubur, orang yang meninggal dunia itu ditanya dengan bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bisa berbahasa Arab? Jawabannya adalah tidak ada seorang muslim yang tidak bisa berbahasa Arab, dan tidak ada seorang muslim yang tidak mampu menjawab pertanyaan ahli kubur, karena jawaban ahli kubur itu ada semuanya di dalam bacaan sholat. Maka orang sholat itu ada sebuah rukun di dalam sholat yang disebut dengan kita kena kewajiban membaca suratul Fatihah. Maka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah itu dikatakan dengan salat kecuali dia membaca Fatihatul kitab, membaca surah Al-Fatihah. Boleh orang salat membaca surah Yasin, boleh membaca surah An-Nas, boleh. Tapi kalau tanpa membaca suratul Fatihah, maka salatnya batal. Atau boleh juga orang membaca suratul Fatihah tapi tidak membaca surat, itu sah salatnya, sah. Maka kalau kita lihat tarawih itu ada di daerah mana? Di daerah Blitar. Ada orang tarawih cuma 7 menit, cuma 7 menit Pak. Itu bacaannya yang dibaca ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, nun, selesai, langsung rukuk. Itu sah. Yang penting di dalam salat ada bacaan suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dia salat kecuali dia membaca suratul Fatihah. Tanpa suratul Fatihah salatnya batal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita salat itu mentarbiyah diri kita, melatih diri kita untuk kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Karena malaikat bertanya di dalam kubur itu dengan menggunakan lughah Arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Maka Sayyidina Ali berkata begini,
ahris ala ta'allumil lughatil arabiyyah li'annaha juz'un min dinikum. Rakus-rakuslah kamu, semangat-semangatlah kamu dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kita. Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya pun bahasa Arab. Yang kita baca di dalam salat pun dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan di dalam kubur pun menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa orang di dalam surga pun itu menggunakan bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada perintah puasa Ramadan yang kita laksanakan, dan itu sudah kita jelaskan di minggu pertama kalau tidak salah, sebelum saya tayang di TV One kemarin tanggal 5. Saya jelaskan bahwa salah satu penyebab ibadah puasa Ramadan karena diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan itu adalah penghapus dosa. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan maghfirah, bulan ampunan dosa. Bukan dosa kita sesama manusia. Ramadan itu menghapus dosa kita terhadap Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Ngaku atau enggak ngaku, semua kita pasti punya dosa, pasti. Dosa kita kepada Allah dileburkan, dibakar di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan berasal dari kata ramdo. Ramdo itu bermakna pembakaran. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sedurjana apapun perbuatan yang dulu pernah kita lakukan, umat Rasulullah Muhammad punya keistimewaan. Seluruh dosa-dosanya, selagi dia mampu bertobat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia? Maka selepas Ramadan nanti masuk kita Idul Fitri. Aid itu berarti kembali al-fitrah kepada kesucian. Suci hati kita, suci jiwa kita, bersih hati kita, bersih jiwa kita. Namun ada dosa kita terhadap sesama manusia. Maka selesai salat Idul Fitri, setelah kita mensucikan diri, berpuasa di bulan Ramadan, kita bersih dosa kita di hadapan Allah, maka sesama muslim kita berjabat tangan, saling bermaaf-maafan, meminta maaf. Maka kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa bihima. Tidaklah seorang muslim dengan muslim lain yang bertemu, berjumpa, lalu dia berjabat tangan. Ini hadisnya sahih. Tidaklah seorang muslim dengan muslim lainnya berjumpa lalu dia berjabat tangan, maka ketika dia berjabat tangan, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama jabatannya, maka semakin banyak dosa-dosa di antara manusia yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibiasakan selesai sholat berjabat tangan, supaya dosa-dosa di antara kita sama manusia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Jabat tangan itu maka kata ayahanda kami almarhum Kiai Haji Ahmad Dasugatan, di antara tangan ini ada saraf getaran, di mana sedendam-dendamnya orang, di mana semarah-marahnya orang, jika dijabat tangannya, dipegang tangannya, maka insya Allah hatinya akan luluh, dan itu mampu merontokkan dosa-dosa kita sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah Muhammad dengan diturunkannya Al-Qur'an ini adalah umat yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, umat Rasulullah Muhammad itu disebut dengan, kita ini disebut dengan umat yang safwah ar-rahmah, umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dulu, kita berdoa kepada Allah. Sama-sama kita bersyukur, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ditetapkan iman Islam kita, amin. Dan kita selalu dijadikan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umat Muhammad. Umat Rasulullah Muhammad itu disebut dengan umat yang safwah ar-rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang dan kelembutan dari Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, sedurjana apapun dosa yang pernah diperbuat, maka Ramadan ini adalah momen terbaik kita untuk bertobat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluar dari Ramadan kayaumin waladas ummuhu, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ketika di zaman sahabat Umar, ada seorang yang merasa dosanya paling besar, hadirin. Merasa dosanya paling besar. Dulu di zaman sahabat Umar, orang tuh merasa dosanya paling besar. Kalau zaman sekarang orang merasa amalnya paling besar, dosanya paling sedikit. Kalau orang dulu tuh merasa dosanya paling banyak, kotor, merasa dirinya kotor. Di zaman sahabat Umar ada satu malam, ada seorang yang menangis terseduh-seduh di depan pintu rumah sahabat Umar. Dia menangis dengan kerasnya, saking keras tangisannya, sampai-sampai sahabat Umar terbangun dari tidurnya dan beranjak datang ke pintu. Lalu sahabat Umar bertanya, "Wahai pemuda, siapa kau ini? Mengapa engkau menangis dengan kerasnya? Mengapa engkau menangis dengan terseduh-seduh?" Pemuda ini menjawab, "Wahai Umar, aku ini adalah orang yang paling banyak dosanya. Aku ini adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Dosaku niscaya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata sahabat Umar, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa pasti diampuni. Kata sahabat Umar, kalau kamu mau lebih yakin, ayo kita datang saja ke Rasulullah. Datanglah sahabat Umar dengan pemuda ini menuju ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sesampai di hadapan Rasulullah Muhammad, sahabat Umar bercerita bahwa ini pemuda menangis di hadapan rumah saya, sampai tangisannya luar biasa karena merasa orang yang paling banyak dosanya. Lalu sahabat Umar meminta kepada pemuda itu, bertanyalah langsung kepada Rasulullah Muhammad, "Wahai Rasulullah Muhammad, apakah dosaku ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah Muhammad menjawab, "Ampunan Allah itu begitu besar, ampunan Allah itu begitu luas. Mengapa engkau takut kalau dosamu tidak diampuni oleh Allah? Ceritakanlah apa yang menyebabkan engkau merasa orang yang paling berdosa ini." Orang itu berkata sambil menangis, "Ya Rasulullah, sejak usia 7 tahun pekerjaanku ini pekerjaan yang sangat nista ya Rasul." "Nista bagaimana? Jelaskan kepada saya." "Pekerjaanku ini pekerjaan yang begitu nista ya Rasulullah." "Apa pekerjaan wahai pemuda?" Pemuda itu menjawab, "Pekerjaanku sejak umur 7 tahun ya Rasulullah, pekerjaanku itu mencuri kain kafan orang yang baru meninggal dunia. Pekerjaanku mencuri kain kafan orang yang baru meninggal dunia. Aku angkat itu kain kafannya, aku jual ke pasar untuk aku makan dan aku hidup. Itulah mata pencarianku. Lalu apa yang merasa membuatmu paling besar? Insya Allah diampuni oleh Allah." "Tapi ya Rasulullah, satu ketika saya mencuri kain kafan dari seorang wanita, putri sahabat Ansor, seorang wanita yang cantik jelita. Aku tunggu ketika dia dikubur. Begitu dikubur, malamnya aku gali kuburannya. Lalu aku ambil kain kafannya, aku angkat mayatnya, aku ambil kain kafannya ya Rasulullah. Begitu aku ambil kain kafannya, aku berpikir negatif. Syahwatku naik melihat kecantikan mayat ini. Maka saat itu juga mayat ini aku perkosa ya Rasulullah." Selesai itu, pemuda ini berkata, "Aku mendengar jeritan dari wanita ini ya Rasul." Sambil menangis mayat ini berkata, "Wahai durjana, kejam sekali engkau. Aku ini sudah dikafankan.
Aku ini sudah dimandikan, aku ini sudah disalatkan, aku akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kami ini engkau nodai? Aku sudah dikafankan, aku sudah dimandikan, aku sudah disucikan, aku akan menghadap ke hadirat Allah. Mengapa engkau nodai kami ini? Jeritan wanita itu terngiang-ngiang di telinganya, dan pemuda ini lari dan menangis di hadapan rumah sahabat Umar. Mendengar cerita ini, Rasulullah Muhammad bangkit dari duduknya. Lalu Rasulullah Muhammad menghardik, wahai pemuda, durjana, pergi kau dari hadapanku, tidak ada ampunan bagimu di hadapan Allah. Pemuda ini menangis terhuyung-huyung keluar dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lama turun malaikat Jibril. Para hadirin, Rasulullah Muhammad ditegur. Rasulullah Muhammad ditegur. Perhatikan, Rasulullah Muhammad itu manusia mulia, manusia yang akhlaknya luar biasa, manusia pilihan Allah, masih ditegur oleh Allah. Apa tegurannya? Banyak. Di dalam Al-Quran pernah Rasulullah Muhammad itu berjumpa dengan seorang yang mau bertanya tentang Islam dan dia akan masuk Islam. Seorang yang namanya Ummu Maktum, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ummu Maktum ini orang yang matanya buta, lalu dia pakai bajunya compang-camping seperti pengemis. Ketika Rasulullah Muhammad sedang berdialog dengan para pembesar saat itu di Madinah, datang Ummu Maktum tanpa permisi. Dia masuk ke dalam tempat dialog Rasulullah Muhammad. Dia berkata, ya Rasulullah Muhammad, ya Muhammad, ajarkan kepada kami tentang Islam, ajarkan kepada kami tentang Islam. Sedangkan saat itu di hadapannya masih banyak pembesar-pembesar, mereka yang bertanya tentang Islam. Allah lebih tahu. Ternyata pembesar-pembesar ini nggak akan masuk Islam, dan yang justru mau masuk Islam itu adalah orang yang dianggap hina. Ajarkan kami tentang Islam ya Muhammad, ajarkan kami tentang Islam ya Muhammad. Rasulullah Muhammad menoleh Ummu Maktum sambil mukanya cemberut. Muka Rasulullah Muhammad cemberut, wajahnya memerah karena di hadapannya banyak pembesar. Ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa engkau cemberut ya Rasulullah? Gara-gara datang seorang yang matanya buta yang bertanya tentang Islam. Rasulullah Muhammad cemberutnya saja ditegur oleh Allah. Enggak boleh Rasulullah Muhammad cemberut. Maka kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum terhadap saudaramu, senyum di hadapan kerabatmu, itu sedekah. Berkata yang baik di hadapan saudaramu, itu juga sedekah. Maka kata Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Berkata yang baik, berkatalah yang baik, enggak nyakitin orang. Berkata yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, serta sifat pemaaf, itu khairum min sadaqatin yasba'uha adha. Itu lebih baik daripada bersedekah tapi sedekahnya diungkit-ungkit. Berkata yang baik dan sifat pemaaf ini lebih baik daripada bersedekah tapi sedekahnya diungkit-ungkit. Diungkit-ungkit. Wah, ini kalau masjid kalau nggak ada saya ini begini. Ini musola kalau nggak ada saya begini. Oh, dia kalau nggak ada. Sedekah tapi sedekahnya diungkit, menghardik. Itu lebih baik berkata saja yang baik daripada berkata yang baik dan sifat pemaaf itu lebih baik daripada sedekah tapi sedekahnya diungkit-ungkit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad ditegur. Abasa wa tawalla, cemberut ditegur. Rasulullah Muhammad cemberut saja ditegur. Maka tabassum itu senyum. Dan wajah yang senyum berseri-seri itu wajahnya ahli surga, insyaallah. Seperti bapak-bapak yang pagi hari ini wajahnya tersenyum, amin. Walaupun matanya agak merem-merem, gak apa-apa. Wajah ahli surga itu senyum. Wajhun malihun, wajahnya itu senyum, manis wajahnya. Bukan wajhun abus, bukan wajahnya yang bermuka masam, cemberut, dilihatnya gak enak. Hadirin dimuliakan, Rasulullah Muhammad ditegur oleh malaikat Jibril, mengusir orang yang datang untuk bertobat kepada Allah, ditegur.
Apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Jibril langsung bertanya kepada Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau yang menciptakan manusia beserta isinya ini? Allah lah yang menciptakan manusia beserta isinya. Apakah engkau yang memberikan rizki kepada manusia? Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Apakah engkau yang menerima taubatnya seorang hamba? Rasulullah Muhammad menjawab, Allah lah yang menerima taubat seorang hamba. Mengapa ya Muhammad ada hamba-hamba Allah dengan memikul beban-beban dosa? Ada hamba-hamba Allah yang datang sambil menangis, mengakui dosa-dosa dan kesalahannya, dengan memikul beban dosa di pundaknya. Dia datang kepadamu ya Rasulullah Muhammad, mengapa engkau tolak? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mengapa engkau tolak ya Rasul? Lalu bagaimana jika ada di penghujung-penghujung dunia mereka pelaku-pelaku maksiat, mereka yang pernah berbuat durjana, lalu mereka datang kepadamu ya Rasulullah Muhammad, lalu apakah engkau tolak juga? Allah Maha Pengasih ya Muhammad, Allah Maha Penyayang. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba yang mengakui dosanya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad bangun, panggil para sahabat, di mana itu orang yang tadi di hadapan saya? Dicari, ternyata orangnya lagi sujud tersungkur di padang pasir yang panas. Kalau siang panasnya membakar tulangnya, membakar kulitnya, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Dia bersujud, bersungkur, minta ampunan kepada Allah. Dipanggil Rasulullah Muhammad, datang. Dikatakan kata Rasulullah Muhammad, wahai pemuda, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan segala kesalahan-kesalahanmu. Lalu pemuda itu ikut salat berjamaah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ketika Rasul membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ketika mengucapkan Rasulullah Muhammad membaca hatta zurtumul maqabir, maka keluar dari mulut pemuda itu menjerit dan meninggal dunia bersama ketika salat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dosa-dosanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Maka Ramadan ini menjamin umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang punya jaminan 100% masuk surga. Amin. Umat Rasulullah Muhammad itu punya jaminan 100% masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Mau dimasukin surga kok enggak mau. Seluruh umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain tidak punya jaminan. Bahkan umat Rasulullah Muhammad kita ini insyaallah adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ibadahnya sedikit, ibadahnya tidak berat, tapi pahalanya luar biasa. Hadirin kalau percaya, kalau orang ngaji mendengarkan majlis ilmu, itu malaikat turun. Kalau kita bisa lihat malaikat ketika Rasulullah Muhammad mengadakan majlis ilmu, berzikir, membahas tentang Quran, mentadabburi Al-Quran, Rasulullah Muhammad melihat ada segumpal awan-awan yang turun menghampiri para sahabat-sahabatnya yang sedang duduk mendengarkan tausiah Rasulullah Muhammad. Lalu apa kata Nabi? Lihat malaikat itu turun. Malaikat turun. Lalu bagaimana Rasulullah Muhammad? Sampai Rasulullah Muhammad dijelaskan di dalam hadisnya, innal malaikata la tadau ajnihataha, sesungguhnya malaikat itu punya sayap, dan malaikat itu membentangkan sayapnya di waktu subuh. Membentangkan sayapnya ridon, karena malaikat ridho li talibil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Saya mungkin lebih muda dari bapak-bapak. Saya kelahiran tahun 78. Saya kelahiran 78, usia saya baru 46 tahun. Jadi jangan merasa saya pintar, enggak. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr.
Kita saling memberikan nasihat tentang kebaikan dan kebenaran. Saya tidak merasa lebih pintar, tidak menganggap bapak-bapak gak pintar. Saya tidak merasa saya lebih alim, bapak-bapak tidak. Ketika majelis ilmu duduk di majelis ilmu, apalagi subuh ini waktu keberkahan. Sampai Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu subuh. Malaikat itu membentangkan sayapnya, innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Bapak-bapak berangkat dari rumah ke masjid ini, itu malaikat sudah mencatat setiap langkah kita. Kalau saya melihat Pak Dadang itu kalau sore ya naik sepeda, itu setiap goesannya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang rumahnya jauh dari masjid, jangan bersedih, rumah saya kenapa jauh dari masjid, sehingga saya jalannya jauh. Bersyukur karena setiap pijakan kaki kita itu dihitung pahala oleh Allah, dihitung pahala. Ya. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahala yang kita dapat. Ya. Hadirin dimuliakan, malaikat ridho. Nah, kata Nabi begini, malaikat membentangkan sayapnya lalu mendoakan. Ridwan, malaikat ridho, lalu malaikat mendoakan. Orang yang duduk di majelis ilmu itu didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma gfir, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu, amin. Ya Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, amin. Itu doanya malaikat. Nah, ada ulama nih, baru-baru ini lagi viral. Cirinya kalau malaikat turun, itu Cirinya kalau malaikat turun itu biasanya hawanya ngantuk banget. Bener atau enggak itu terserah. Kalau kita buka WA, itu sehari semalam kuat. Tapi kita buka Quran, itu malaikat langsung turun. Hadirin, kalau kita buka Quran, itu malaikat turun. Nah, ada ulama ini baru-baru ini, ada viral juga di TikTok, cuma saya tidak komentar. Itu ciri kalau malaikat turun, itu hawanya adem, hawanya ngantuk. Buka TikTok, buka Facebook, buka IG dari habis tarawih sampai waktu sahur, itu nggak berhenti matanya melek. Tapi buka Quran, baru dibuka, malaikat turun langsung. Buktiin. Oh, berarti kalau hadirinnya ngantuk semua, di malaikat yang banyak turun pagi ini. Nyaman, adem. Itu dia ada ulama baru-baru ini, belum lama. Hadirin dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran itu tali penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan nuzul Quran adalah memperingati diturunkannya Al-Quran, baik Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur atau Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ulama sepakat turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan disebut dengan malam nuzul Quran. Dan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang seluruh makhluk dipingsankan kecuali Jibril yang membawa. Maka turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia ini disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Maka di akhir Ramadan, di pertengahan 15-16 Ramadan ini, ke bawah ini cepat biasanya, nggak terasa. Kenapa? Udah sibuk ngurusin yang lain, ngurusin mudik, ngurusin baju baru, ngurusin bikin kue. Maka nanti saya tayang di TV One itu tanggal 27 insyaallah. Kalau enggak 26, 27. Itu tapping saya. Nanti judulnya berlebihan menyikapi lebaran. Itu hukumnya bagaimana? Itu dibahas nanti di TV One. Lebih penting puasanya atau lebih penting mudiknya? Lebih penting puasanya atau lebih penting ngurusin kue nastar dan lain-lain? Itu nanti dibahas. Itu temanya mudah dicerna. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada